Shalom semuanya, baik kalau Bapak Ibu itu senang sekali dengan sebuah judul khotbah. Saya ingin menyampaikan dengan satu tema, yaitu pernikahan yang bahagia. Pernikahan yang bahagia adalah salah satu kunci di mana kita membangun dinamika pernikahan yang bahagia dan rumah tangga yang bahagia. Melalui apa? Antara laki-laki dan perempuan diciptakan untuk sama-sama bekerja sama untuk menjalin sebuah komunikasi. Di dalam pernikahan yang bahagia tercipta suasana yang harmonis, di mana di sakramen pernikahan akan tercipta sebuah perpaduan antara laki-laki dan perempuan yang saling mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, dan bisa menciptakan sebuah generasi-generasi emas, anak-anak yang takut akan Tuhan dan berjalan di dalam setiap aspek kehidupannya melalui kebenaran firman Tuhan. Orang-orang yang memiliki pernikahan yang bahagia antara lain yang usianya di atas 5 tahun, 10, 20, 25 tahun, dan 50 tahun. Usia-usia inilah yang bisa menciptakan sebuah usia pernikahan yang bahagia. Usia pernikahan yang bahagia tercipta karena dua insan antara laki-laki dan perempuan itu saling membutuhkan antara satu sama lain. Tercipta sebuah momen di mana antara laki-laki dan perempuan itu pada usia anniversary-nya pernikahan itu saling membutuhkan satu sama lain. Makanya di dalam setiap aspek kehidupan kita, kunci pernikahan yang bahagia adalah terletak dari dua insan yang saling mengasihi Tuhan satu sama lain dan menciptakan sebuah generasi anak-anak yang takut akan Tuhan senantiasa. Pernikahan yang bahagia juga tercipta karena apa? Ada rencana Tuhan di dalam kehidupan pernikahan. Karena rencana Tuhan atas hidupmu adalah sebuah pernikahan yang kudus. Pernikahan yang kudus tercipta dari pacaran yang kudus. Pacaran yang kudus itu adalah salah satu momen di mana kedua antara laki-laki dan perempuan itu saling mengasihi Tuhan satu sama lain dan mengasihi pasangannya dengan baik dan benar. Terutama utamakan terlebih dahulu Tuhan Yesus di dalam setiap aspek pernikahanmu, aspek pacaranmu, di segala aspek kehidupanmu. Utamakan Tuhan Yesus terlebih dahulu, maka terlaksanalah semua kegiatanmu dalam hidupmu. Makanya kunci sekali lagi pernikahan yang bahagia didapati hidup yang saling membutuhkan, saling mengasihi, saling paham, saling mengerti satu sama lain, sehingga bisa menciptakan sebuah komunikasi yang intens dengan benar kepada Tuhan. Melalui dua insan ini, laki-laki dan perempuan, mempunyai dua komunikasi yang sama persis untuk menjalin sebuah hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus dalam setiap pernikahan bahtera rumah tangga mereka. Kunci di mana bahtera rumah tangga itu dapat bahagia didapati adanya satu pemimpin rumah tangga yang harmonis. Gimana sih pemimpin rumah tangga yang harmonis? Yaitu apa? Satu, pemimpin laki-laki yang senantiasa takut akan Tuhan. Kedua, seorang istri
yang selalu menolong sebagai tiang doa bagi keluarganya. Ya, dari situ kalau suami itu takut akan Tuhan, istri sebagai tiang doa bagi anak-anaknya, maka terciptalah suasana surga dan pernikahan yang bahagia. Apapun yang disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu tercatat di dalam Matius 19 ayat yang ke-6. Nah, dari situ dikatakan bahwa apa? Dua menjadi satu. Dua menjadi satu ini adalah satu ikatan di mana dua ini harus bersama-sama menjadi satu. Satu ini harus berjalan sesuai dengan konteks pernikahan yang bahagia, berjalan memasuki pernikahan yang kudus, berjalan memasuki hidup bersama dan berjalan untuk mendidik para putra-putri Bapak Ibu sekalian berjalan di dalam setiap kebenaran firman Tuhan, maka terciptalah suasana hidup yang bahagia. Kalau kedua orang tuanya saja bisa menciptakan suasana surga di dalam bahtera rumah tangganya, maka anak-anaknya bisa melihat menjadi contoh teladan bahwa anak-anak bisa mencontoh kedua orang tuanya. Oh, beginilah orang tuaku kalau bisa menciptakan suasana surga di dalam bahtera rumah tangga, bahtera pernikahan. 25 tahun anniversary. 25 tahun anniversary adalah salah satu silver anniversary. Di mana masa-masa itulah memang di dalam dunia pernikahan ada seringkali perkelahian, perselisihan, pasti ada di dalam setiap aspek kehidupan kita, hubungan pernikahan kita. Tetapi percayalah, kalau hubungan pernikahan kita itu sehat, pernikahan kita itu baik, maka kita itu bisa menciptakan suasana bahtera rumah tangga, bahtera pernikahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena pernikahan adalah salah satu panggilan untuk menciptakan suasana keluarga yang takut akan Tuhan. Dari pernikahan yang bahagia bisa menciptakan suasana surga. Pernikahan yang baik, yang sehat, yang berkenan kepada Tuhan adalah salah satu kunci pernikahan yang seimbang dan hidupnya senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Inilah kunci pernikahan yang sehat, di mana kedua insan harus sama-sama takut akan Tuhan. Pemimpin keluarga yang takut akan Tuhan menjadi istri sebagai tiang doa bagi anak-anaknya, tiang doa bagi suami dan anak-anaknya. Kalau dua ini menjadi satu insan yang diikat dengan janji suci, maka terciptalah sebuah keluarga yang harmonis, keluarga yang dikenan oleh Tuhan dan bisa menciptakan sebuah generasi atau menciptakan anak-anak yang takut akan Tuhan, dan kedua orang tuanya dan anak-anaknya bisa melihat kedua orang tuanya. Orang tuaku bisa menuntun aku ke dalam setiap aspek kehidupan mereka di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian, supaya pernikahan Bapak Ibu sekalian bisa menciptakan sebuah pernikahan yang bahagia dan turut andil dalam pekerjaan Tuhan di dalam setiap aspek Bapak Ibu sekalian, supaya nama Tuhan itu dapat dipermuliakan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Tuhan memberkati.